Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Islam dengan nomor induk mahasiswa 857780092 Prodi FK S1 PGSD di Universitas Terbuka Kota Semarang, Pokjar Salut, Pekalongan Kota. Kali ini saya akan praktekkan yaitu simbiosis. Simbiosis yaitu antara lain yang saya praktekkan kali ini adalah parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiga ini? Yaitu yang pertama, parasitisme adalah makhluk A menguntungkan, namun makhluk B dapat rugi atau tidak menguntungkan. Yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme yaitu makhluk A menguntungkan namun makhluk B tidak merugi maupun tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu kedua makhluk ini A dan B saling menguntungkan. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme pada benalu kemaduan pohon beringin. Yang kedua yaitu komensalisme pada ikan remora dan ikan hiu. Ya, untuk ikan remora dan hiu saya akan mendokumentasikan melalui ilustrasi ya di YouTube. Terus yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme, yaitu antara makhluk hidup manusia dengan tumbuhan, yaitu antar bertukar oksigen dengan dioksida. Sebelum saya melanjutkan untuk praktek ya, apa sih tujuan kita untuk melakukan kegiatan praktek simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme ya. Tujuan kita yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis ketiganya itu di lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah, lingkungan perumahan, perkampungan, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Alat-alat dan bahan yang kita perlukan tidak terlalu banyak kali ini ya, karena yang kita siapkan adalah ATM, alat tulis menulis atau alat-alat tulis. Yang kedua, lembar pengamatan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Ya, yang keempat adalah HP atau gadget untuk merekam dan mengedit. Lanjut, yaitu simbiosis parasitisme pada pohon beringin dan benalu. Jadi, parasitisme pada pohon beringin yaitu pada benalu atau kemaduan. Benalu hidup menempel pada batang pohon beringin dan mengambil atau menyerap air serta zat hara dari pohon ini, sehingga mengalami kerugian berupa kekurangan nutrisi dan terganggunya pertumbuhan. Nah, benalunya contohnya seperti ini. Jadi ini menyerap dari batang ini hingga pada ujungnya itu pohon beringin sendiri. Ini pohon beringinnya dari bawah ke atas. Nah, jadi selanjutnya sementara itu benalu memperoleh keuntungan karena dapat makanan tanpa harus membuatnya sendiri. Hubungan ini disebut dengan simbiosis parasitisme karena hanya satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak yang lain merugi. Ya, ini benalunya dapat untung ya, tapi pohonnya dapat kerugian. Simbiosis komensalisme. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu adalah hubungan antara kedua makhluk hidup di mana suatu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya pada video kali ini yaitu pada ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu untuk mendapatkan sisa makanan, perlindungan, dan kemudahan untuk berpindah tempat. Sementara itu, hiu tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian dari keberadaan ikan remora. Oleh karena itu, hubungan ini termasuk disebut dengan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme antara manusia dan
tumbuhan pada pohon. Pohon ada banyak, salah satunya adalah pohon beringin, pohon pisang, pohon mangga. Di sini saya menemukan salah satu pohon pisang di pekarangan rumah saya, di halaman depan rumah. Jadi mutualismenya yaitu pihak satu, manusia dan tumbuhan. Manusia mendapatkan oksigen melalui tumbuhan atau pohon-pohon ya. Salah satunya ini adalah pohon pisang. Lalu pihak yang diuntungkan juga yang kedua adalah pohonnya sendiri. Jadi pohonnya itu juga dapat manfaat dari manusia, dari salah satunya oksigen. Nah, saling menguntungkan. Manusia dapat oksigen dari pohon. Pohon mendapatkan dioksida dari manusia. Dan pohon pun juga dapat manfaat lain atau keuntungan lain selain daripada dioksida, yaitu dapat penyiraman pohon yang teratur, mendapatkan pupuk, berbuah dan berkembang biak dengan baik. Nah, ini dan lain-lain. Lalu sistemnya bagaimana sih manusia dapat oksigen atau sebaliknya pohon dapat dioksida? Sistemnya adalah kita tuh seperti halnya jalan biasa atau kita meresapi, tangan kita di depan ya sambil bernafas, tarik nafas panjang sambil merasakan di dalam pori-pori sini. Setelah itu hembuskan. Setelah kita hembuskan itu, pohon sudah dapat dioksida dari nafas kita. Nah, jadi seperti itulah ya cara mutualisme manusia dan tumbuhan. Cukup sekian dari saya mengenai praktek 3 simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme pada kegiatan praktikum IPA di SD Universitas Terbuka Semarang. Sekian dari saya dengan nama Muhammad Abdullah Nur Islam, nomor induk mahasiswa 8577780092, prodi FKIP S1 PGSD Pokjar Salut, Pekalongan Kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.